moments later. Di video ini kami membawakan judul fonem dan morfologi. Materinya tentang pengertian fonem, pengertian morfologi, proses morfologis, dan morfofonemik. Dosen pengampu Rina Devianti SS MPD. Anggota kelompok Devi Yuspitasari, Wiwin Divya Cahyani, Nur Huzaifah Hasibuan, Lutfi Hafiz. Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang fonem dan morfologi. Pengertian fonem, bahasa pada hakikatnya didukung oleh bunyi ujaran, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tidak semua bunyi itu digolongkan ke dalam bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bunyi bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut dengan bunyi bahasa. Hanya bunyi ujaranlah yang dapat disebut dengan bunyi bahasa. Dalam setiap bahasa, orang mengelompokkan sebagai bunyi yang diucapkan ke dalam satu fungsional terkecil yang disebut dengan fonem. Apakah sama antara fonem dengan huruf? Tentu saja tidak, teman-teman. Fonem adalah bunyi dari huruf, dan huruf adalah lambang dari bunyi. Kemudian, fonem sendiri terbagi menjadi vokal dan konsonan. Kemudian ada juga suku kata, lafal, dan memenggal kata. Vokal oleh ahli bahasa, fonem dipilih menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, I, U, dan O. Atau yang sering kita dengar ialah A, I, U, E, O. Kualitas vokal ditentukan oleh 1. Tinggi rendahnya posisi lidah. 2. Bagian lidah yang dinaik turunkan. 3. Bentuk bibir. Kemudian, setelah vokal dan konsonan, ada juga suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu embusan napas atau lebih. Kata pasar, misalnya, dilafalkan dengan 2 embusan napas, satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Kemudian ialah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata. Lafal yang baik adalah lafal baku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Contohnya seperti rahmat. Dilafalkan ialah rahmat, bukan rohmat. Kemudian ada kata lafal Bogor. Diucapkan ialah Bogor, bukan Bogor. Kemudian ada memenggal kata. Memenggal berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfologi. Kata morfologi terdiri dari 2 kata, morphe dan logos. Morphe berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Bunyi O yang terdapat di antara morfet dan logos ialah bunyi yang bisa muncul di antara 2 kata yang digabungkan. Jadi, berdasarkan makna, unsur-unsur pembentuknya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Menurut Ramlan, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata. Dalam kaitannya dengan kebahasaan, yang dipelajari dalam morfologi ialah bentuk kata. Selain itu, perubahan bentuk kata dalam makna atau arti yang muncul serta perubahan kelas kata yang disebabkan perubahan bentuk kata itu juga menjadi objek pembicaraan dalam morfologi.
Dengan kata lain, secara struktural, objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem pada tingkat terendah dan pada tingkat tertinggi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna atau arti dan kelas kata. Nah, yang pertama pengertian morfem. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik bunyi maupun maknanya. Morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya kata praduga memiliki dua morfem, yaitu pra dan duga. Kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem pra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Berdasarkan konsep-konsep di atas, dapat dikatakan bahwa morfem adalah suatu gramatik yang terkecil yang mempunyai makna. Nah, yang kedua ada morf dan allomorf. Morf dan allomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, misalnya i pada kanai, sedangkan allomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya, misal be, ber, bel adalah allomorf. Dari morfem ber bisa juga dikatakan bahwa anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi yang mempunyai fungsi dan makna yang sama dinamakan allomorf. Dengan kata lain, allomorf adalah perwujudan konkret atau di dalam penuturan di sebuah morfem. Jadi setiap morfem tentu mempunyai allomorf, bisa 1, 2, atau 6 buah. Selanjutnya, proses morfologis. Proses morfologis dapat dikatakan sebagai proses pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain yang merupakan bentuk dasar. Proses morfologis terdiri dari 3 jenis, yaitu pengapsikan, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan atau penggabungan. Pengapsikan, bentuk atau morfem terkait yang dipakai untuk menurunkan kata disebut afiks atau imbuhan. Pengertian lain dari afikasi yaitu proses pembubuhan imbuhan pada suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fonem maupun tidak disertai variasi. C. Penggabungan atau pemajemukan. Penggabungan atau pemajemukan merupakan proses pembentukan kata dari dua morfem bermakna leksikal. Contoh, sapu tangan, rumah sakit, dan lain-lain. Morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Morfofonemik sebagai perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Ada 3 macam proses morfofonemik, yaitu 1. Proses perubahan morfonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem M pada kedua morfem tersebut berubah menjadi M, N, nya, dan eng, sehingga morfem men dan berubah menjadi men, meni, dan meng. Sementara morfem pen berubah menjadi pem, pen, peni, dan peng. Kaidah-kaidah perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, F. Contohnya, men plus paksa menjadi memaksa, pen dengan kata dasar periksa menjadi memeriksa, dan men dengan kata dasar beli menjadi membeli. 2. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P,
TDS. Fonem S di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, men dengan kata dasar tulis menjadi menulis, men dengan kata dasar duga menjadi menduga, dan men dengan kata dasar sukses menjadi mensukseskan. Ketiga, fonem N pada morfem N dan pen berubah menjadi nya apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S. Dalam penulisannya tidak dihadirkan, tetapi hanya hadir apabila diucapkan. Contohnya, men dengan kata dasar sapu menjadi menyapu, men dengan kata dasar sita menjadi menyita, dan pen dengan kata dasar serang menjadi penyerang. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem G, H, K, X, dan vokal. Contohnya adalah men dengan kata dasar gertak menjadi menggertak, men dengan kata dasar hitung menjadi menghitung, men dengan kata dasar kira menjadi mengira, dan men dengan kata dasar atur menjadi mengatur. Selanjutnya adalah proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata sehingga men berubah menjadi menge dan pen berubah menjadi penge. Contohnya adalah men dengan kata dasar bom menjadi mengebom, dan men dengan kata dasar rem menjadi mengerem, men dengan kata dasar pel menjadi mengepel, pen dengan kata dasar las menjadi pengelas. Proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem N pada men dan pen terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem I, R, Y, W, dan nasal. Contohnya, men dengan kata dasar lerai menjadi melerai, men dengan kata rumuskan menjadi merumuskan, dan men dengan kata dasar yakinkan menjadi meyakinkan. Fonem R pada morfem ber, per, dan ter hilang sebagai akibat pertemuan morfem-morfem itu berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contohnya, ber dengan kata dasar rupa menjadi berupa, per dengan kata dasar ragakan menjadi peragakan, ter dengan kata dasar rasa menjadi terasa. Fonem-fonem K, P, T, S pada awal morfem hilang sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Contohnya, men dengan kata dasar kira menjadi mengira, men dengan kata dasar pukul menjadi memukul, pen dengan kata tulis menjadi penulis, pen dengan kata dasar sapu menjadi penyapu.